Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kirawi Jembor menjadi curiga akan tidak adanya kepala pasukan Cokroningrat. Apa yang akan dilakukannya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Terus terang, dia tidak suka sejak lama terhadap Raden Cokroningrat. Apalagi saat ini ada rasa kecurigaan terhadap diri kepala pasukan itu sehubungan dengan kematian Pati Wulungkerso dan adanya usaha penyegerapan dan pembunuhan terhadap Pangeran Purbaya. Sepertinya kecurigaan Kirawi Jembor kian kuat. Kiranya tindakan apa yang akan diperbuat? Apakah Raden mengetahui kalau Pati Wulungkerso telah meninggal dunia? Astaga, bagaimana hal itu bisa terjadi? Raden Cokro tampak terkejut, tapi Kirawi Jembor tahu betul itu adalah satu kepura-puraan belaka. Sementara itu, 3 orang lainnya tampak tenang-tenang saja. Dia tewas dibunuh seseorang yang mempergunakan senjata sakti. Pembunuhan lagi, seru Raden Cokro seraya berdiri dan menggebrak meja dengan tangan kirinya. Apakah sudah diketahui siapa pembunuhnya? Saat ini memang belum tapi nanti juga bakal ketahuan, saut Kirawi Jembor. Nah, Kang Mas lihat sendiri betapa kacaunya keadaan di istana. Kalau tidak lekas ditangani, bencana besar akan menimpa Kuto Gede. Bencana sebenarnya sudah jatuh, hanya kiamat saja yang belum. Menyahuti Kirawi Jembor. Kalau gitu Kang Mas, saya mintakan tolong untuk menyusun rencana pemberitahuan penobatan saya besok pagi. Upacara pun akan kuserahkan padamu untuk mengaturnya. Hal itu tak mungkin dilakukan Raden. Sebelum pagi tiba, Pangeran Purbaya sudah dinobatkan jadi raja. Raden Cokroningrat terkejut. Kali ini benar-benar terkejut. Sekali lagi dia tegak dari kursinya. Kalau begitu, terdengar suara lonceng maut berkata sambil permainkan lonceng kuning yang tergantung oleh lehernya. Loneng. Sudah saja, kita harus menyerbu istana sekarang juga. Aku harap hal itu tidak kalian lakukan, kata Kirawi Jembor dengan tegas. Saya berdiri dan melangkah ke pintu. Tunggu dulu, sampean mau pergi kemana? Bertanya Ronggo Sampenan. Aku akan kembali ke Kuto Gede. Jangan membuat 3 sahabat kita ini tersinggung, Kang Mas Jembor, ujar Raden Cokro lalu menyusul ke pintu yang tengah dibuka hulu balang istana itu. Lonceng maut, Ronggo Sampenan dan Warok Tumo Hitam serentak bangkit dari kursi masing-masing lalu bergerak menuju ke pintu. Cara mereka berdiri di sekitar Kirawi Jembor jelas mengambil sikap mengurung. Kurasa aku tidak menyinggung siapapun. Aku hanya minta jangan ada yang melakukan hal-hal tidak pada tempatnya di saat kerajaan mengalami kekacauan begini rupa. Dan khusus padamu Raden Cokro, kuharap kau suka mengembalikan keris Mustiko Geni padaku. Senjata itu harus berada di istana. Raden Cokroningrat tersenyum. Jika begitu permintaan Kang Mas, baiklah, katanya. Lalu dari balik pakaiannya dikeluarkannya keris Mustiko Geni. Senjata ini terbungkus kain. Melihat hal ini, berubahlah paras Kirawi Jembor. Jadi, kaulah rupanya malam tadi
mencoba menyergap dan membunuh Pangeran Purbaya. Bukankah keris berselubung kain itu juga yang kau pergunakan? Sengaja keris sakti kau bungkus dalam kain agar tidak mudah diketahui senjata apa yang ada di tanganmu. Pikiranmu cerdik, matamu sungguh tajam. Sudah mengetahui begitu, mengapa masih bersikap tidak bersahabat, berkata lonceng maut. Kalau kami tidak segan-segan membunuh seorang calon raja, apa artinya nyawa manusia sepertimu? Menimpali dukun jahat Ronggo Sampenan, lalu mengambil sejumput tembakau dari dalam kantong pakaiannya dan mulai mengunyahnya. Ki Rewe Jembur maklum kalau orang ini memang suka mengunyah tembakau, tapi dia juga tahu benar bahwa tembakau itu kerap digunakan sebagai senjata. Bila disembur, dapat menghancurkan bagian tubuh manusia, dan kalau kena mata pasti pecah dan buta. Kang Mas Ki Rewe Jembur, ku minta agar kau berada di pihak kami. Kita sama-sama ke istana. Raden Cokro berkata, sedang tangannya menahan daun pintu hingga hulu balang utama kerajaan itu tak dapat membukanya. Kita berada di pihak yang berlainan, Raden. Beri aku jalan. Buka pintu itu. Melihat Ki Rewe Jembur sukar dibujuk, maka lonceng maut membuka mulut. Tak perlu kita meminta seperti pengemis pada manusia tak berguna ini. Betul, menimpali Ronggo Sampenan. Jika dia tak mau tinggal bersama kita, biar nyawanya saja yang tinggalkan di sini. Habis berkata begitu, dukun jahat ini semburkan tembakau di dalam mulutnya ke arah muka Ki Rewe Jembur. Hulu balang utama yang telah berjaga-jaga ini dengan sigap menundukkan tubuh. Semburan tembakau lewat di atas kepalanya menancap di dinding papan. Ki Rewe Jembur tak tinggal diam. Tangan kanan yang sejak tadi sudah dialiri tenaga dalam dihantamkan ke arah Ronggo Sampenan. Ya, meleset dan angin pukulan melabrak meja hingga terguling dan ambruk berantakan. Bugar. Lampu minyak di atas meja ikut terbalik, segera membentuk kobaran api. Perkelahian pecah, sementara bangunan di mana mereka berada mulai ikut terbakar. Bagaimanapun hebatnya Ki Rewe Jembur, namun menghadapi 4 lawan tangguh begitu rupa dalam keadaan tubuh penuh luka, memar, dan menghitam akibat racun keris Mustiko Geni, akhirnya dia menemui ajal. Tubuhnya kemudian ikut terbakar oleh kobaran api yang memusnahkan seluruh bangunan kayu itu. Menjelang pagi, sang surya masih belum terlihat menyembul, meski langit di sebelah timur mulai tampak merahan. Di ruangan besar istana, satu upacara besar siap dilangsungkan, yakni penobatan Pangeran Purbaya sebagai raja. Di ruangan itu pula dibaringkan 2 jenazah. Yang pertama, jenazah Sri Baginda, dan satunya lagi jenazah Pati Wulungkerso. Pangeran Purbaya duduk di sebelah kursi besar berukir kepala harimau pada 2 lengannya dan burung garuda pada sandarannya yang tinggi. Di kiri kanannya tegak mengampit masing-masing seorang perwira berpakaian kebesaran perang, lengkap dengan tameng dan tombak, sedang pedang tersisip di pinggang. Di kiri kanan duduk berderet-deret para pejabat dan petinggi kerajaan. Sedang di belakang kursi Pangeran Purbaya duduk ibu dannya, saudara-saudaranya, para istri dan selir Sri Baginda. Di sebelah belakang lagi serombongan pemain gamelan menimbangkan lagu-lagu sedih. Suara gamelan berangsur perlahan dan akhirnya sirna ketika dari sebuah pintu muncul keluar seorang gadis membawa baki emas, melangkah setindak demi setindak menuju tempat duduk Pangeran Purbaya. Di sampingnya mengawal 4 prajurit, menyusul 2 orang tua berjubah putih. Keduanya adalah pejabat-pejabat istana paling tua yang dipercayakan untuk memimpin upacara penobatan itu. Di atas baki yang dibawa gadis itu terletak sehelai kain merah putih terlipat rapi yang berumbai-umbai pada keempat ujungnya. Di atas kain inilah terletak mahkota emas bertahtakan intan mutu mati manikam. Seseorang di sudut ruangan itu menyerukan kata-kata puji syukur dan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gadis pembawa mahkota sampai di hadapan Pangeran Purbaya. Bersama seluruh rombongan dia menjurah, membukukan diri, sementara semua yang hadir di ruangan itu telah berdiri. 2 orang tua berjubah putih maju ke depan.
yang di sebelah kanan mengulurkan tangan menyentuh mahkota, dan sebelah kiri mendongak seraya berkata lantang, "Segala puji, syukur untuk Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan yang mempunyai semua kekuasaan." Kata-kata itu terputus mendadak karena dari ruangan sebelah depan istana tiba-tiba menerobos 3 sosok tubuh. Yang satu berkelebat cepat dan tanpa dapat dicegah langsung menyambar mahkota yang ada di atas baki emas. Gadis pembawa baki terpekik dan terdorong jatuh. Ah! 2 kakek berjubah ikut terpelanting. Buak! Tentu saja suasana menjadi gempar. Pangeran Purbaya duduk terpucat di kursi besar. 2 orang perwira yang mengawalnya segera bertindak cepat. Siapakah 3 sosok yang menerobos penobatan Pangeran Purbaya? Gadis pembawa baki terpekik dan terdorong jatuh. Ah! 2 kakek berjubah ikut terpelanting. Tentu saja suasana menjadi gempar. Pangeran Purbaya terduduk pucat di kursi besar. 2 orang perwira yang mengawalnya segera bertindak cepat, menerjang ke depan. Hiya! Salah seorang ayunkan tombak sambil membentak, "Rampok-rampok dari mana yang berani berbuat kurang ajar, mengganggu jalannya upacara penobatan?" Trang! Tusukan tombak tertahan oleh sambaran golok bermata 2. Tombak itu patah 2, sedang sang perwira kemudian terdengar menjerit ketika golok yang tadi menangkis kini menancap di perutnya. Ah! "Kami bukan perampok." Salah satu dari 3 orang yang menerobos masuk berteriak seraya melompat ke atas sebuah meja. "Kalian semua dengar, kami datang untuk menyelamatkan kerajaan dari bencana. Musuh berada di mana-mana. Acara penobatan ini tetap diteruskan, tapi yang akan jadi raja bukan Pangeran Purbaya. Siapa yang berani menantang nasibnya akan sama dengan perwira itu." Sesaat suasana menjadi hening seperti di pekuburan. Ketegangan menggantung di udara, tapi hanya sesaat. Suasana gempar tak terkendalikan lagi. Beberapa prajurit dan perwira-perwira istana coba menyerbu. Ya! Tapi sia-sia. Sebagian orang yang hadir di tempat itu menyingkir dengan suara gaduh. Belasan pejabat ikut menjauh. Orang-orang perempuan termasuk ibunda Pangeran Purbaya dilarikan ke ruangan lain. Pangeran itu sendiri berhasil menyelinap dalam kekacauan dan lenyap dari ruangan. Orang yang tegak di atas meja kembali berteriak, "Kalian semua tetap di tempat kalian. Kalian!" Sebatang anak panah melesat dari arah jendela di samping kanan mengarah ke dada orang yang tegak di atas meja. Namun dengan hebat sekali ia menggerakkan tangan. Anak panah itu mencelat mental. Lalu dia menyambar sebilah tombak yang terus dilemparkan ke arah jendela. Di belakang jendela terdengar suara memekik, lalu sosok tubuh roboh. Seorang perwira yang tadi melepaskan panah itu menemui ajalnya. Orang di atas meja berteriak sambil berkacak pinggang, "Ada lagi yang hendak coba membokong." Suasana kembali sunyi, tapi ketegangan semakin memuncak. Siapakah 3 manusia yang barusan muncul mengacaukan jalannya upacara besar di istana itu? Mereka bukan lain adalah Waruk Tumo Hitam, Ronggo Sampenan, sedang yang tegak di atas meja adalah si Bopeng Lonceng Maut. "Kalian semua dengar, hari ini kerajaan akan mendapatkan seorang raja baru, seorang raja gagah perkasa yang akan melindungi kerajaan dari bencana, keruntuhan, dan peperangan." Lalu Lonceng Maut mengembangkan tangannya ke arah langkan istana. Di situ tampak berdiri Raden Cokroningrat dalam pakaian kebesaran seorang raja yang melangkah menuju kursi besar di ruangan upacara. Di tangan kanannya dia menggenggam keris Mustiko Geni
yang memancarkan sinar merah, keris sakti Mandraguna, lambang tahta kerajaan yang telah merenggut sekian banyak jiwa. Warog Tumo Hitam yang tegak memegang mahkota di samping kursi. Begitu Raden Cokro sampai di hadapannya, segera meletakkan mahkota itu di atas kepala Raden Cokro. Saat itulah dari dalam menghambur seorang perempuan sambil berteriak, "Manusia-manusia rendah, pengkhianat busuk!" Perempuan ini ternyata adalah Kanjeng Ratu, Ibunda Pangeran Purbaya. Entah bagaimana, setelah tadi disingkirkan ke tempat aman, dia berhasil meloloskan diri. Dan kini dia menghambur ke arah Raden Cokro sambil menghunus sebilah pisau besar. "Hiat!" Ronggo Sampenan cepat datang menyongsong dan mendekap perempuan itu. "Semua orang dengar," teriak Ibunda Pangeran Purbaya. "Jangan berdiam diri saja. Tangkap, bunuh dan usir manusia-manusia pengkhianat itu. Mereka bukan hendak menyelamatkan kerajaan, tapi perampok-perampok bejat." Seperti mendapat semangat, maka sejumlah pejabat, prajurit, dan perwira-perwira istana segera menyerbu Raden Cokroningrat dan 3 kamratnya. Hiat! Namun semua itu tentu saja merupakan kesia-siaan. Dalam waktu yang singkat, ruangan besar istana itu telah berubah menjadi ajang kematian. Mayat bergeletakan di mana-mana, darah membasahi dinding dan lantai. Semua suara pekik kematian, dan erangan mereka yang meregang nyawa membuat tempat itu seperti neraka. Permaisuri yang malang itu terbaring di tempat tidur kayu. Dia masih saja sesegukan, walaupun kedua matanya telah belut dan merah karena terus-menerus menangis sehari semalam. "Tak pernah aku sangka nasib kita akan seburuk ini, Purbaya," terdengar suara perempuan itu di antara isakannya. Pangeran Purbaya yang duduk di lantai di sudut ruangan batu yang merupakan penjara itu tak memberi reaksi apa-apa. Tubuhnya tampak kuyuh dan wajahnya pucat seperti tidak berdarah. "Ayahmu sudah dibunuh, tahta dirampas. Entah bagaimana nasib kita dalam waktu sehari 2 hari ini. Entah bagaimana pula dengan nasib saudara-saudara kita lainnya. Raden Cokro benar-benar manusia setan." Pangeran Purbaya menghela napas dalam. "Mungkin semua ini sudah takdir Gusti Allah, Ibunda," katanya kemudian. Sang ibunda bangkit dari tidurnya dan menatap tajam pada putranya. "Ucapanmu hanya menunjukkan kelemahan hatimu. Seorang putra mahkota tidak boleh berkata seperti itu." Purbaya gelengkan kepala. "Saat ini aku bukan lagi putra mahkota. Kita berdua sudah jadi orang tahanan. Tadi malam saya bermimpi bertemu ayah. Mungkin itu satu pertanda bahwa dalam waktu dekat kita akan menyusulnya. Para pengkhianat yang sekarang berkuasa pasti akan menggantung kita cepat atau lambat." Dengar kata-kata putranya itu, sang permaisuri semakin keras tangisnya. "Kita tidak tahu apakah ayahmu dikubur secara wajar atau jenazahnya mungkin dibuang begitu saja ke dalam jurang." Terdengar rantai pintu besi ruangan batu itu digeser orang. Kwek. Sesaat kemudian pintu terbuka. 2 prajurit masuk ke dalam, tapi tidak masuk secara wajar karena tubuhnya kemudian dibantingkan ke dinding hingga terkapar pingsan di lantai. Di ruangan itu muncul seorang ketiga yang membuat baik Pangeran Purbaya maupun bekas permaisuri raja jadi terkejut. Pangeran Purbaya cepat berdiri. "Mengapa kau berada di sini? Bukankah kau orang yang membantu gadis pemberontak itu?" Orang yang dibentak menyeringai. "Hehehe. Kau benar, Pangeran. Dulu aku membantunya karena dia kuanggap sahabat. Tapi pagi-pagi buta ini aku datang kemari untuk menolongmu." "Jangan percaya pada pemuda gila ini, Purbaya," permaisuri memberi peringatan. "Memang siapa yang percaya padamu? Kau tidak lebih baik dari 4 keparat yang kini menguasai istana dengan Cokroningrat sebagai dedengkotnya." Dengar kalian berdua, kita tak punya banyak waktu. Di luar sudah tersedia sebuah kereta yang akan membawa kalian ke satu tempat. Dari tempat itu akan disebar pengumuman bahwa kalian berdua masih hidup.
Bila mana rakyat sudah mengetahui hal ini, maka urusan dengan 4 manusia keparat itu serahkan padaku. Jika nasib kita mujur dan Tuhan memberi perlindungan serta berkahnya, kau akan mendapatkan tahta kerajaannya menjadi hakmu itu. Tapi aku ada syarat. Ibu dan anak saling berpandangan. Keduanya tetap tidak percaya pada pemuda gondrong yang ada di hadapan mereka, yang bukan lain adalah pendekar kapak maut naga geni 212 Wiro Sableng. Sampai saat ini, orang-orang itu masih terlena dalam pesta pora. Ini kesempatan baik untuk meninggalkan tempat ini. Mari. Wiro menepuk bahu Purbaya. Tepukan ini seperti memberi semangat pada sang pangeran. Purbaya memegang lengan ibunya. Bagaimana kelanjutan pertolongan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 kepada Pangeran Purbaya dan ibunya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.